Dini Samosir dengan NIM L1A118085. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang rancangan faktorial 2 faktor dan juga bagian-bagiannya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang percobaan faktorial 2 faktor. Percobaan faktorial 2 faktor yang pertama yaitu percobaan multifaktor. Percobaan multifaktor merupakan suatu perancangan percobaan di mana perlakuannya dibentuk oleh kombinasi taraf-taraf dari beberapa faktor. Selanjutnya yaitu ada struktur perlakuan. Struktur perlakuan dibagi menjadi dua, yaitu struktur bersilang dan struktur bersarang. Struktur perlakuan bersilang merupakan faktor-faktor penyusun perlakuan saling bebas satu sama lain. Struktur perlakuan tersarang yaitu taraf-taraf dari suatu faktor berbeda untuk setiap taraf faktor yang lain. Selanjutnya yaitu ada sifat perlakuan. Sifat perlakuan dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama tetap ataupun fixed, yang kedua acak ataupun random, dan yang ketiga campuran ataupun mixed. Yang pertama yaitu tetap ataupun fixed merupakan seluruh faktor penyusun perlakuan bersifat tetap, di mana taraf-taraf perlakuannya ditentukan secara subjektif oleh peneliti. Yang acak ataupun random merupakan seluruh faktor penyusun perlakuan bersifat acak, di mana taraf-taraf faktornya merupakan sampel acak dari populasi taraf-taraf faktor yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu campuran ataupun mixed, merupakan faktor-faktor penyusun perlakuan ada yang bersifat acak dan ada yang bersifat tetap. Selanjutnya yaitu jenis rancangan percobaan multifaktor. Rancangan perlakuan dari percobaan multifaktor dibedakan berdasarkan tingkat kepentingan dan restriksi pengacakan taraf-taraf dari setiap faktor penyusun perlakuan. Secara garis besar, rancangan perlakuan multifaktor dapat kita bagi ke dalam beberapa jenis, yaitu ada jenis faktorial, jenis split plot, jenis strip plot, ataupun split block. Jenis faktorial dengan tingkat kepentingan sama untuk semua faktor, sedangkan untuk restriksi pengacakan di lapangan tidak ada restriksi pengacakan di lapangan. Untuk jenis split plot dengan tingkat kepentingan satu atau lebih faktor lebih diutamakan dibandingkan dengan faktor lain. Dengan restriksi pengacakan di lapangan, satu atau lebih faktor membutuhkan cakupan unit percobaan yang lebih besar. Dengan jenis strip plot ataupun split block dengan tingkat kepentingan, interaksi antar faktor lebih diutamakan dibandingkan pengaruh parsial. Sedangkan untuk restriksi pengacakan di lapangannya, satu atau lebih faktor membutuhkan cakupan unit percobaan yang lebih besar. Selanjutnya yaitu jenis rancangan lingkungan yang dapat digunakan dalam percobaan multifaktor sama dengan percobaan faktor tunggal, yaitu ada rancangan acak lengkap atau yang kita singkat dengan RAL, ada rancangan acak kelompok lengkap atau yang kita singkat dengan RAKL, dan ada rancangan bujuk sangkar Latin atau yang kita singkat dengan RBSL. Rancangan percobaan multifaktor dapat berupa faktorial dalam rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan rancangan bujuk sangkar Latin. Yang kedua, split plot dalam rancangan acak lengkap atau rancangan acak kelompok lengkap atau rancangan bujur sangkar Latin. Dan yang ketiga ada strip plot dalam rancangan kelompok lengkap. Selanjutnya yaitu penguraian pengaruh perlakuan. Pengaruh perlakuan dapat diuraikan menjadi beberapa pengaruh sederhana yang merupakan perbedaan respon taraf-taraf satu faktor pada setiap taraf faktor yang lain. Pengaruh perlakuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengaruh utama dan pengaruh interaksi. Pengaruh utama atau disebut dengan main effect, yaitu pengaruh utama suatu faktor dapat dihitung dari rata-rata pengaruh sederhana faktor yang bersangkutan. Sedangkan untuk pengaruh interaksi antar faktor merupakan setengah dari perbedaan pengaruh sederhana. Yang selanjutnya ada interaksi antara dua faktor. Dua faktor dikatakan berinteraksi apabila pengaruh suatu faktor berubah pada saat perubahan taraf faktor lainnya berubah. Dalam hal ini, pengukuran pengaruh interaksi akan ditentukan dan diuraikan berdasarkan suatu percobaan dengan dua faktor A dan faktor B, masing-masing dengan dua taraf, yaitu A0 dan A1 untuk faktor A, dan B0 dan B1 untuk faktor B. Keempat kombinasi perlakuan dinyatakan dengan A0 B0,
A1B0 dan A1B1. Sebagai tambahan, ditentukan dan diuraikan pengukuran pengaruh sederhana dan pengaruh utama untuk setiap faktor bagi faktor A dan B, karena pengaruh ini berhubungan erat dan pada kenyataan merupakan langkah langsung dalam perhitungan pengaruh interaksi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan interaksi antara dua faktor. Langkah pertama yaitu kita harus menghitung pengaruh sederhana faktor A sebagai perbedaan antara kedua taraf pada taraf B tertentu. Misalnya, pengaruh sederhana A pada B0 itu sama dengan A1B0 dikurang dengan A1B0. Sedangkan pengaruh sederhana A pada B1 itu sama dengan A1B1 dikurang dengan A0B1. Langkah kedua yaitu kita harus menghitung pengaruh utama faktor A sebagai rata-rata pengaruh sederhana dari faktor A atas semua taraf faktor B sebagai pengaruh utama A dan juga faktor B sebagai pengaruh utama pada B. Langkah yang ketiga yaitu kita harus menghitung pengaruh interaksi antara faktor A dan B sebagai fungsi dari perbedaan antara pengaruh sederhana A pada kedua taraf B atau perbedaan antara pengaruh sederhana B pada kedua taraf A. Maka dari ini dapat kita lakukan dengan cara A kali B atau selanjutnya yaitu keuntungan percobaan faktorial. Jika faktor-faktor saling bebas, maka ada dua keuntungan yang prinsip yaitu: satu, semua efek sederhana dari suatu faktor sama dengan efek utama merupakan deskripsi dari aksi suatu faktor. Keuntungan yang kedua yaitu ulangan tersembunyi masing-masing efek utama diduga dengan tingkat ketelitian yang sama. Selain daripada keuntungan, ada juga kerugian daripada percobaan faktorial. Kerugian daripada percobaan faktorial yang pertama, jika jumlah faktor meningkat, maka unit percobaan yang dibutuhkan semakin besar. Dan kerugian yang kedua yaitu faktorial yang besar semakin sulit untuk diinterpretasikan, apalagi jika ada interaksi. Selanjutnya yaitu ada percobaan faktorial. Suatu percobaan di mana perlakuan di dalamnya terdiri dari semua kemungkinan kombinasi taraf terpilih untuk dua faktor atau lebih dinyatakan sebagai percobaan faktorial. Misalnya, suatu percobaan melibatkan dua faktor masing-masing dua taraf seperti dua varietas dan dua taraf nitrogen dinyatakan sebagai percobaan faktorial 2 kali 2 ataupun 2 pangkat 2. Selanjutnya yaitu ada rancangan kelompok lengkap. Setiap rancangan kelompok lengkap yang dibahas di dalam bab sebelumnya untuk percobaan faktor tunggal dapat digunakan untuk percobaan faktorial. Prosedur untuk pengacakan dan penataan setiap rancangan dapat langsung digunakan dengan cara mengabaikan komposisi faktor dari percobaan faktorial dan pertimbangkan semua perlakuan seolah-olah mereka tidak berhubungan. Untuk sidik ragam perhitungan yang dibicarakan dalam setiap rancangan juga langsung dapat digunakan. Akan tetapi, diperlukan langkah-langkah perhitungan tambahan untuk memilih ataupun memilah jumlah kuadrat perlakuan sesuai dengan pengaruh utama untuk setiap faktor, individu, dan interaksinya. Prosedur untuk pemilahan sama untuk semua rancangan kelompok lengkap dan karena itu hanya digambarkan satu kasus. Katakanlah untuk rancangan kelompok lengkap teracak atau yang kita singkat dengan RKLT. Dalam rancangan kelompok lengkap, kita gambarkan langkah-langkah prosedur sidik ragam satu percobaan dua faktor dalam RKLT dengan suatu percobaan yang terdiri dari 5 taraf pupuk nitrogen, 3 varietas padi, dan 4 ulangan. Langkah pertama yang dapat kita kerjakan yaitu langkah pertama, kita menentukan banyaknya ulangan yang dinyatakan dengan R, taraf faktor A ataupun yaitu varietas dengan A dan taraf faktor B yaitu nitrogen dengan B. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua dengan cara kita menghitung jumlah perlakuan ataupun T, jumlah ulangan ataupun R, dan jumlah umum ataupun G. Langkah yang kedua yang dapat kita kerjakan yaitu kita harus menghitung jumlah perlakuan ataupun T, jumlah ulangan ataupun R, dan jumlah umum ataupun G. Selanjutnya, kita akan menghitung JK umum dan JK ulangan serta JK perlakuan
dan JK Gallup. Selanjutnya yaitu langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga kita lakukan dengan cara menyusun tabel, yaitu jumlah faktor A dikali dengan faktor B. Dengan menghitung jumlah faktor A dan jumlah faktor B untuk contoh soal yang akan dikerjakan, maka tabel jumlah varietas dikali dengan nitrogen ataupun AB dengan menghitung jumlah varietas A dan jumlah nitrogen B. Selanjutnya yaitu langkah keempat. Untuk langkah yang keempat, kita menghitung ketiga komponen faktorial dari jumlah kuadrat perlakuan. Selanjutnya yaitu ada langkah yang kelima. Di langkah yang kelima, kita menghitung kuadrat tengah untuk setiap sumber keragaman dengan membagi JK dengan DB-nya. Dan selanjutnya ada langkah yang keenam. Di langkah yang keenam, kita menghitung nilai F untuk masing-masing dari ketiga komponen faktorial. Yang selanjutnya ada langkah yang ketujuh. Di langkah yang ketujuh, kita akan membandingkan setiap nilai F hitung dengan nilai F tabel dari lampiran E yang disediakan. Selanjutnya yaitu langkah yang ke-8. Di langkah yang ke-8, kita akan menghitung koefisien keragaman. Menghitung koefisien keragaman dapat kita hitung menggunakan rumus KK sama dengan akar dari KT galak dibagi dengan rataan umum dan dikali dengan 100. Untuk yang selanjutnya yaitu ada langkah yang terakhir ataupun langkah ke-9. Di langkah yang ke-9 kita akan melihat hasilnya akan memperlihatkan interaksi yang tidak nyata antara varietas dan nitrogen, yang menunjukkan bahwa perbedaan varietas tidak nyata dipengaruhi oleh taraf nitrogen yang digunakan untuk pengaruh nitrogen tidak berbeda nyata pada varietas yang diujikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang rancangan petak terbagi atau yang biasa kita singkat dengan RPT. Rancangan petak terbagi terutama sesuai untuk percobaan dua faktor yang memiliki lebih banyak perlakuan daripada dapat ditampung oleh suatu rancangan kelompok lengkap. Dalam rancangan petak terbagi, salah satu faktor dinyatakan sebagai faktor utama. Faktor yang dinyatakan tersebut disebut faktor petak utama. Petak utama dibagi dalam anak-anak petak tempat faktor kedua yang disebut dengan faktor anak petak ditempatkan. Dengan demikian, setiap petak utama menjadi suatu kelompok untuk perlakuan anak-anak petak atau yang disebut dengan saraf faktor anak petak. Dengan rancangan petak terbagi, ketepatan pengukuran pengaruh faktor petak utama dikorbankan untuk memperbaiki faktor anak petak. Pengukuran pengaruh utama dari faktor anak petak dan interaksinya dengan faktor petak utama akan lebih tepat daripada yang diperoleh dengan rancangan kelompok lengkap. Di sisi lain, pengukuran pengaruh petak utama dalam rancangan petak terbagi ada 3 taraf yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama derajat ketepatan, yang kedua ukuran nisbi mengenai pengaruh utama, dan yang ketiga yaitu praktik pengelolaan. Taraf yang pertama yaitu derajat ketepatan. Dalam mencapai derajat ketepatan yang lebih besar untuk faktor B daripada untuk faktor A, maka kita harus menentukan faktor B sebagai anak petak dan faktor A sebagai petak utama. Misalnya, seorang pemulia tanaman merencanakan untuk menilai 10 varietas harapan dengan 3 taraf pemupukan dalam satu percobaan faktorial yaitu 10 kali 3. Mungkin akan mengharapkan ketepatan lebih tinggi bagi perbandingan varietas daripada untuk respon pemupukan. Dengan demikian, ia akan membuat varietas sebagai faktor anak petak dan pemupukan sebagai faktor petak utama. Akan tetapi, seorang agronomis yang mempelajari respon pemupukan 10 varietas harapan yang dikembangkan oleh pemulia tanaman mungkin akan menginginkan ketepatan yang lebih tinggi untuk respon pemupukan daripada untuk varietas, dan akan menempatkan varietas pada petak utama dan pemupukan pada anak petak. Taraf yang kedua yaitu ukuran nisbi mengenai pengaruh utama. Ukuran nisbi mengenai pengaruh utama apabila pengaruh utama salah satu faktor atau kita sebut dengan faktor B diharapkan lebih besar dan lebih mudah dilihat daripada faktor lainnya atau kita sebut dengan faktor A. Faktor B dapat ditempatkan sebagai anak petak utama dan faktor A sebagai anak petak. Hal ini akan menambah peluang untuk mendapatkan perbedaan di antara taraf faktor A yang
mempunyai pengaruh yang lebih kecil. Misalnya, dalam percobaan pemupukan dikali dengan varietas, peneliti dapat menempatkan varietas sebagai anak petak dan pemupukan sebagai petak utama karena mengharapkan pengaruh pemupukan lebih besar daripada pengaruh varietas. Taraf yang ketiga ada yaitu namanya dengan praktek pengelolaan. Nah, di praktek pengelolaan ini, budidaya yang diperlukan oleh suatu faktor mungkin memerlukan penggunaan petakan yang besar. Untuk kepentingan praktis, faktor tersebut dapat ditempatkan sebagai anak petak utama. Misalnya, dalam penelitian untuk menilai pengelolaan air dan varietas, dapat diharapkan untuk menempatkan pengelolaan air sebagai petak utama untuk memperkecil pergerakan air antar petak yang berdampingan, untuk membentuk taraf pengairan yang diharapkan dan mengurangi pengaruh pinggir, atau dalam suatu percobaan untuk menilai penampilan beberapa varietas padi dengan berbagai taraf pemupukan. Peneliti mungkin akan menempatkan petak utama untuk pemupukan guna memperkecil keperluan pemisahan petakan yang memerlukan taraf pemupukan yang berbeda. Untuk melakukan penelitian dengan metode rancangan petak terbagi, kita perlu menerapkan beberapa langkah-langkah. Misalnya, langkah yang pertama, kita harus membagi area percobaan ke dalam R ataupun sama dengan 3 kelompok, dengan masing-masing selanjutnya dibagi ke dalam A ataupun 6 petak utama. Untuk langkah yang kedua, kita harus mengikuti prosedur pengacakan RKNT dengan A sama dengan 6 perlakuan dan R sama dengan 3 ulangan. Selanjutnya, kita tempatkan secara acak 6 perlakuan nitrogen dalam 6 petak utama untuk masing-masing kelompok dari 3 kelompok yang ada. Selanjutnya itu ada langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, kita akan membagi setiap anak petak utama. Selanjutnya yaitu ada langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, kita akan membagi setiap petak utama dari R kali A sama dengan 18 petak utama ke dalam B sama dengan 4 anak petak, dan kita harus mengikuti prosedur pengacakan RKNT untuk B sama dengan 4 dalam 4 anak petak dalam setiap petak utama dari 18 petak utama yang ada. Selanjutnya, kita akan memperhatikan bahwa di langkah yang ketiga mempunyai beberapa hal yang penting. Yang pertama yaitu ukuran petak utama adalah B kali ukuran anak petak. Dan yang selanjutnya yaitu setiap perlakuan petak utama diujikan R kali dengan setiap perlakuan anak petak diujikan dengan A kali R. Selanjutnya kita akan membahas tentang sidik ragam. Sidik ragam rancangan petak terbagi dibagi dalam sidik petak utama dan sidik anak petak. Nah, dalam sidik ragam kita harus menetapkan beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu kita akan menyusun garis besar sidik ragam untuk rancangan petak tersebut. Langkah yang kedua yang akan kita kerjakan yaitu menentukan tabel jumlah 2 arah ulangan dikali dengan faktor A dengan menghitung jumlah ulangan faktor A dan jumlah umum. Nah, selanjutnya tabel jumlah ulangan akan dikali dengan nitrogen ataupun Ra dengan menghitung jumlah ulangan atau R, jumlah nitrogen atau A, dan jumlah umum ataupun G. Selanjutnya, tabel jumlah 2 arah faktor A akan kita kali dengan faktor B dengan menghitung jumlah faktor B. Dan selanjutnya, jumlah nitrogen akan kita kali dengan varietas ataupun AB dengan menghitung jumlah varietas B. Selanjutnya yaitu ada langkah yang ketiga. Di langkah yang ketiga, kita akan menghitung faktor koreksi dan jumlah kuadrat untuk sidik petak utama. Nah, untuk menghitung ini kita akan menggunakan rumus yaitu FK sama dengan G kuadrat dibagi dengan RAB. Setelah langkah yang ketiga, selanjutnya adalah langkah yang keempat. Di langkah yang keempat, kita akan menghitung jumlah kuadrat untuk sidik anak petak. Nah, sedangkan untuk menghitung jumlah kuadrat untuk sidik anak petak, kita akan menggunakan rumus JKB varietas sama dengan sigma B kuadrat dibagi dengan RA dikali dengan FK. Selanjutnya yaitu ada langkah yang kelima. Di langkah yang kelima, kita akan menentukan sumber keragaman. Nah, untuk menentukan
sumber keragaman, kita akan menghitung kuadrat tengah dengan membagi JK dengan DB-nya. Rumus yang akan kita gunakan untuk sumber keragaman yaitu KT ulangan sama dengan JK ulangan dibagi dengan R dikurang 1. Setelah itu kita akan masuk ke langkah yang ke-6. Di langkah yang ke-6 kita akan menghitung nilai F untuk setiap pengaruh yang perlu diuji. Nah, untuk menghitung nilai F ini dengan membagi setiap kuadrat tengah dengan galatnya yang sesuai. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung nilai F yaitu F kali A sama dengan KTA dibagi dengan KT galat dikali dengan A. Selanjutnya yaitu ada langkah yang ke-7. Di langkah yang ke-7, untuk setiap pengaruh dengan nilai F yaitu tidak kurang dari 1, maka kita dapatkan nilai F stabilnya dari lampiran E dengan F1 sama dengan D kali B dikali dengan KT pembilang, dan F2 sama dengan D kali B dikali dengan KT penyebut. Pada taraf nyata yang tertera, misalnya nilai F stabil untuk F kali A kali B adalah 1,96 pada taraf nyata 5% dan 2,58 pada taraf 1%. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ke-8, yaitu menghitung kedua koefisien keragaman, satu untuk sidik petak utama dan lainnya untuk sidik anak petak. Untuk menghitung kedua koefisien keragaman, kita akan menggunakan rumus yaitu KK kali A sama dengan akar dari KT galat atau A dibagi dengan rataan umum dikali dengan 100. Kita akan membahas materi tentang percobaan 3 faktor ataupun lebih. Percobaan 3 faktor atau lebih yaitu suatu percobaan 2 faktor dapat diperluas dengan memasukkan faktor ketiga, suatu percobaan 3 faktor dengan memasukkan faktor keempat, dan begitu seterusnya. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat 2 akibat yang penting apabila faktor ditambahkan dalam suatu percobaan. Akibat yang pertama yaitu terdapat pertambahan yang cepat dalam jumlah perlakuan yang diujikan. Akibat yang kedua, terdapat pertambahan dalam jumlah dan macam pengaruh interaksi. Misalnya, suatu percobaan 3 faktor mempunyai 4 pengaruh. Ini interaksi yang dapat dipelajari. Suatu percobaan 4 faktor mempunyai 10 pengaruh interaksi. Walaupun suatu percobaan besar biasanya tidak diinginkan karena biayanya yang lebih tinggi dan tingkat kerumitannya, informasi tambahan yang diperoleh dari pengaruh-pengaruh interaksi antara berbagai faktor akan sangat berharga. Akibatnya, keputusan peneliti mengenai jumlah faktor yang harus dimasukkan dalam percobaan faktorial didasarkan pada kompromi antara keinginan mengevaluasi sebanyak mungkin interaksi dan kebutuhan menetapkan besarnya percobaan di dalam batas sumber-sumber yang tersedia. Selanjutnya kita akan membahas materi yang terakhir yaitu interaksi antara 3 faktor atau lebih. Dalam interaksi antara 3 faktor atau lebih, kita akan menyusun batasan suatu interaksi 2 faktor yang mana suatu pengaruh interaksi K faktor atau sedangkan K lebih besar daripada 2, batasannya mungkin adalah sebagai perbedaan antara suatu pengaruh interaksi K1 faktor tertentu atas perbedaan antara faktor ke K. Misalnya, suatu pengaruh ini interaksi 3 faktor di antara faktor A, B, dan C. Dengan kata lain, interaksi A dikali dengan B dikali dengan C. Batasannya dapat diikuti dari 3 cara, yaitu cara yang pertama, 1. Perbedaan antara pengaruh interaksi A dikali dengan B atas taraf-taraf faktor C. Yang kedua, perbedaan antara pengaruh interaksi A dikali dengan C atas taraf-taraf dari faktor B. Dan yang ketiga yaitu perbedaan antara pengaruh interaksi B dikali dengan C atas taraf-taraf dari faktor A. Demikian materi yang dapat saya sampaikan tentang percobaan faktorial 2 faktor dan juga rancangan petak terbagi atau yang kita sebut dengan RPT. Sekian dan terima kasih.